Saya boleh terima hari ini saudara ya, karena saya diberikan kesempatan untuk melayani hari Minggu. Mungkin saudara belum pernah lihat saya khotbah di hari Minggu. Kalau di hari Selasa mungkin anda sudah beberapa kali lihat saya. Dan saya bersyukur kalau gembala setempat memberikan saya kepercayaan untuk melayani pagi hari ini. Saudara bantu saya dalam doa, biar Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Saya bukan pendeta besar saudara ya. Saya sudah tua tapi dibilang pendeta muda, kan lucu juga kedengarannya ya. Tetapi itulah yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Biar kiranya Tuhan memakai saya menjadi alatnya membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada haleluya? Haleluya, mari kita bersemangat saudara. Haleluya. Kita rindu, saya senang doa tadi ya. Biar kita selalu mencari itu kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran inilah yang akan membawa kita selalu kepada kebenaran saudara. Saya ingin bertanya sebelum saya lanjut. Saudara datang ke kebaktian karena rutinitas atau karena saudara banyak problem, saudara ingin problem saudara dijawab, atau karena saudara datang ke gereja Anda hanya melihat seseorang, melihat ada dia sehingga saudara datang ke gereja, atau saudara datang ke gereja cuman sekedar ya yang penting saya sudah store muka di gereja, atau hal-hal yang seakan-akan Anda itu tidak bersungguh-sungguh, yang penting sudah berada di gereja. Kalau itu saudara yang saudara punya, saya jamin saudara akan pulang tidak akan membawa berkat saudara. Saudara percaya itu? Tetapi kalau saudara datang di dalam gereja mempunyai satu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Allah, untuk kita datang memuji dan meninggikan Dia, maka saya jamin saudara akan pulang dan saudara akan dipuaskan. Amin. Bukankah itu yang kita cari hari-hari ini? Kita melihat keadaan dunia saat ini, itu bukan lagi bukan lagi baik saudara. Masalah terjadi di mana-mana saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari kita datang cari kebenaran itu. Cari firman Tuhan itu. Hari-hari ini kita harus banyak menampung firman Allah. Kita harus banyak makan firman Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan menghadapi segala macam percobaan. Tapi sebelum saya lanjut, saya minum dulu saudara. Saya minta maaf karena memang kalau kita mau maju di dalam Tuhan, iblis enggak senang saudara. Dia tahu saya mau melayani hari ini. Kemarin saya diserang dengan diarrhea saudara. Saya sampai di restoran saya bilang, saya mau kerja apa enggak, saya mau pergi kerja, tapi saya maksa karena hari Sabtu saudara, ya rame ya, saya harus hadir. Pergi ke belakang sehingga ada mereka bilang, pergi beli obat apa itu lagi yang anak-anak punya minum katanya biar berhenti. Memang sempat berhenti, tapi itulah. Tadi saya datang pergi ke belakang duluan. Itu memang kalau iblis tidak senang itu ada aja gangguannya. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau melayani hari ini, berikan saya kekuatan Tuhan. Berikan saya kesehatan supaya sidang jemaat pulang sebentar membawa berkat yang luar biasa. Biar Roh Kudus ambil alih. Saya bukan hamba Tuhan yang besar saudara ya, yang punya banyak kepintaran, tapi saya hanya belajar dari Roh Kudus. Biar Engkau berikan saya Tuhan hikmat daripadamu, supaya setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu akan membawa berkat buat saudara. Tadi malam saya pulang, istri saya ngomong begini, di Facebook
Christina masukin. Ada youth gereja sebelah ya. Guest preachernya Kevin Tasik. Saudara, saya kagetnya luar biasa saudara. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Ya ini saya dahulu dulu dengan kesaksiannya. Saya pernah bersaksi kepada saya bahwa saya bertahun-tahun ini saya berdoa buat anak ini karena dia itu kalau sudah di game itu susah diberhentiin saudara. Ya, kalau sudah main game. Tapi segala sesuatu kalau Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil. Ya, doa kami orang tua Tuhan dengar saudara. Melalui kematian anjing kami yang Monty, mulai saat itu saya tidak tahu Tuhan bekerja bagaimana buat dia. Tapi sejak saat itu dia ambil keputusan dia tidak lagi akan main game. Dan memang benar sampai sekarang ini stop sama sekali saudara. Dan waktu ada youth beberapa minggu yang lalu saya lupa itu, dia maju ke depan, dia menangis. Ini cerita dari mereka saudara ya. Dia menangis, dia peluk adik saya. Dia peluk adiknya Emily, dia minta maaf. Coba bayangin saudara. Dia bilang, I'm sorry selama ini saya nggak memperhatikan kamu katanya. Saya selalu marah-marah sama kamu. Siapa yang buat ini saudara? Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Saya hanya berdoa buat dia. Saya hanya menasehati dia. Tuhan mencintai kita unconditional love. Tuhan mencintai kita. Tetapi bukan berarti kalau kita membuat kesalahan kita tidak tegur. Atau Tuhan tidak tegur. Kalau Tuhan mencintai kita, kalau kita berbuat salah Tuhan tegur saudara. Tuhan menegur orang-orang yang dikasihinya. Begitu juga saya menegur anak saya supaya dia berubah. Tetapi keputusannya kan ada di dalam tangan dia. Dan kalau Tuhan bekerja tidak ada yang mutahin. Oh Tuhan saya menangis sudahan. Hari ini saya melayani. Hari ini anak saya mau melayani. Apakah itu enggak luar biasa? Walaupun itu masih di youth, tapi saya tahu kalau dia sudah mengambil keputusan untuk melayani. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya saudara percaya itu. Hari-hari ini kita harus banyak menampung firman Tuhan. Inilah yang kita butuhkan hari-hari ini. Menghadapi dunia saat ini yang menggoncangkan. Terlalu banyak masalah, kita perlu Tuhan. Kita harus mempunyai satu kesungguhan atau lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka Matius 5. Saudara bawa Alkitab kan, karena saya suka baca banyak ayat saudara. Jadi untuk mendukung firman Tuhan, bawa Alkitab, ada device, ada yang Alkitab, ada yang nanti mungkin disampaikan di sini. Puji Tuhan, saya hati-hati sekali kalau pakai device, karena kadang-kadang lagi buka Alkitab, cing, muncul yang lain saudara ya. Jadi lebih baik kalau buat saya sih, saya lebih bagus buka yang ini. Kalau ini orang nggak tahu, karena mungkin ada di Facebook, kita juga nggak tahu saudara ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak Tuhan di sini nggak begitu saudara, memperhatikan firman Tuhan. Mari kita buka Matius 5. Matius yang kelima kita ini ayat, ini khotbah di bukit ya, ayat yang ke-6. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Ayat yang gampang saudara. Sudah semuanya? Kalau udah dapat bilang haleluya. Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Silakan duduk saudara. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, the righteous, the truth. Maka dia akan dipuaskan. Dipuaskan di sini bukan saja dipuaskan secara rohani, tetapi jasmani pun kita dipuaskan saudara.
Dan ini juga menjamin kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita dipuaskan dengan firman Tuhan, ini pun menjamin kita kepada kehidupan yang kekal. Karena tujuan kita adalah kepada kehidupan yang kekal. Bukan hanya berada di dunia ini saja, saudara. Dunia ini hanya sementara bagi kita. Tetapi kita dijamin sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, lapar di sini, bahasa Inggris memakai kata hunger. Dia tidak memakai kata hungry. Kalau hungry itu lapar biasa, saudara. I'm hungry. Tapi hunger itu kelaparan, saudara. Kelaparan dan thirst. Thirst itu kehausan, haus yang amat sangat. Intense desire, bahasa Inggris. Intense desire, artinya amat sangat lapar. Makanya ayat ini saya ingin katakan bahwa kita seharusnya mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan satu keinginan, rasa lapar yang amat sangat akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita datang ke gereja cuma sekedar dengar firman Tuhan pulang, saudara harus sungguh-sungguh, intense desire. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan ini. Siapa kebenaran ini, saudara? Tadi Pak Hagai sudah berdoa, saya senang. Rupanya ada nyambung ini. Siapa kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi semua kebenaran ada di dalam Dia, saudara. Nah, kebenaran inilah yang membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita sudah ada dalam kebenaran, maka kita akan melakukan yang benar. Kalau ada hal-hal duniawi yang masuk dalam hidup kita, kita harus buang itu, saudara. Kita harus tolak semuanya itu. Kita harus menabur dalam hidup kita perkara-perkara yang benar, saudara. Jangan sampai kita menabur dalam daging ini perkara-perkara yang duniawi, saudara. Kita harus makan firman Allah. Yohanes pasal 6 kalau tidak salah, ada ayat yang ke-35, dia berkata begini, akulah, saudara bisa teruskan? Salah. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar, bukan binasa. Aduh, saudara tiap hari baca Alkitab enggak, saudara? Ya. Bahaya ini, saudara. Waduh. Saudara, kita mesti banyak mengerti firman Tuhan. Kalau kita enggak punya knowledge, pengetahuan tentang firman Tuhan, kita bisa ini, saudara, jatuh, saudara. Ya, kita bisa melenceng, saudara. Seperti tadi, aku jalan. Memang ada ayatnya, akulah jalan, saudara, ya. Coba baca deh ini. Kita buka Yohanes. Yohanes 6. Ayat yang ke-33. Supaya saudara tahu ayatnya, jangan sampai ditanya, kita kan sharing ya, namanya sharing juga. Yohanes 6. Sudah dapat? Bisa ditampilkan? Saya baca aja. Kita mulai baca ayat yang ke-33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Terus, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, saudara. Cocok dengan Matius tadi, saudara. Kalau kita lapar, apakah kita tunggu
makanan itu datang kepada kita atau kita harus datang kepada cari makanan itu? Kita harus cari. Ayat ini berkata, mari datang kepada itu. Kita harus cari kebenaran itu. Kita harus cari firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu kita nggak bisa duduk-duduk di rumah atau dia plek firman Tuhan datang, saudara. Bagaimana kita mencari firman Tuhan itu? Kalau kita ada kebaktian, datang, saudara. Kalau ada kebaktian, jangan datang terlambat, saudara. Itu bukan sungguh-sungguh. Kita sudah tahu kebaktian jam 10, tapi kita datangnya jam 10.30. Apakah ini yang disebut lapar akan dahaga firman Tuhan? Enggak, saudara. Mari kita mendisiplinkan diri kita supaya kita bisa menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita berleha-leha, gak apa-apa ini mungkin gak ada pastor ini ya. Pastornya gak ada di depan sini. Datang terlambat gak apa-apa. Jangan, saudara. Mari kita disiplinkan hidup kita, saudara. Kalau di tempat kerja aja, saya kalau pergi ke tempat kerja mulai jam 4, saya jam 4 kurang sudah ada. %15 saya punya tip. Benar, karena ini peraturan. Enggak, walaupun saya supervisornya kepada mereka, tetap dibikin peraturan, saya dipotong. Gak bisa. Ini. Nah sekarang kalau saudara datang di kebaktian, saudara datang jam 10, dipotong dah saudara berkatnya. Dipotong, saudara. Kita datang tepat waktu. Kalau perlu sebelum ada berkat firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu selalu itu, saudara. Saya rindu saya dipuaskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini datang bukan kepada saudara saja, kepada saya. Supaya saya juga mendisiplinkan diri saya sendiri. Kadang-kadang memang istri suka marah di rumah. Kasih bangun susah, saudara, kadang-kadang. Memang itulah ya. Kalau udah tidur lat, bangun susah. Bangun. Saya harus akui istri saya. Dia memang kalau udah ada mau acara apa aja, kalau udah bangun bilang begitu tepat ya udah bangun. Dia bangunin. Bangun. Kadang-kadang memang telinga ini masih enak mau tidur. Nanti aja. Tapi harus, saudara. Dan saya salah harus akui istri saya itu sebabnya saya cinta istri saya. Haleluya. Iya. Mesti romantis dong ya. Iya. Om Ruri cinta istrinya kan? Iya dong, haleluya. Mesti semua. 1000%. Wah, itu namanya luar biasa, saudara. 1000% mah luar biasa. Nah, akulah roti hidup. Akulah firman kebenaran itu. Datang kepada yang punya kebenaran, sumber kebenaran itu. Kita datang kepadanya, maka saudara akan dipuaskan, saudara. Saudara tidak akan lapar lagi. Dia akan jamin sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita kan bukan cuma sampai di dunia ini. Punya anak udah jadi besar, kawin, punya anak, punya rumah. Terus apa lagi? Mau punya 2 rumah, habis itu apa? Mati. Enggak kan? Begitu mati kita harus punya tujuan, saudara. Tujuan kita orang-orang percaya adalah kehidupan yang kekal. Sorga, kita bersama Yesus di sorga. Ini jaminan Tuhan. Ayat tadi berkata kita akan dipuaskan, saudara. Itu sebabnya mari, saudara, dalam kehidupan kita di dalam daging ini kita jangan sampai menabur perkara-perkara duniawi, saudara. Kita harus mencari kebenaran firman Allah. Jangan kita menabur, dan memang dunia sekarang ini, setan sedang memakai dunia ini untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Dia akan menghancurkan iman percaya. Dia akan memberikan kita keraguan, saudara. Kok Tuhan gak tolong-tolong ini?
Saya udah 1 bulan, 2 bulan gak kerja-kerja. Sehingga kita mulai ragu saudara. Saya ingin tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara sudah 1-2 bulan gak kerja, pergi ke agen sana, agen sini, belum juga dapat kerja. Kemudian satu waktu, kira-kira perasaan Anda gimana kalau belum kerja? Kalau saya keluarga pasti, aduh mau bayar listrik, kredit card, bayar rumah, bayar kamar saudara. Apalagi saudara, ini sudah mulai mengamuk di otak saudara. Otak sudah mulai panas. Kira-kira pada waktu Anda pergi ke agen lagi, kemudian Anda ditawarkan ada interview, gaji yang lumayan, gaji yang 800 seminggu. Pergilah saudara, interview. Sekarang dia yang punya, yang mau hire saudara bilang, harus begini, saudara harus kerja hari Minggu, karena begini mesti kerja hari Minggu. Sekarang saya mau tanya, saudara mau ambil pekerjaannya apa enggak? Sekarang Anda ini sudah 2 bulan enggak kerja. Otak sudah sudah memang gimana ya? Saudara pernah rasakan ya, kalau saya pernah alami. Saya sampaikan ini karena saya alami saudara. Saya enggak bisa membohongi diri saya, lantas saya katakan, oh enggak, saya enggak mau terima. Saya enggak jujur. Saya harus berkata, saya udah 2 bulan gak kerja, ya ambil aja dulu. Benar? Benar saudara. Tetapi kalau Anda mempunyai prinsip yang kuat, enggak. Saya gak mau ngambil, saya mau cari kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu saya harus berada di gereja. Haleluya. Itu yang gitu. Karena memang dulu saya pernah alami. Aduh, ini bos bilang hari Minggu mesti kerja, mesti begini-begini. Kalau saya nggak kerja, saya dipecat saudara. Jadi saya ada dalam 2 pilihan, mana mau pilih yang mana? Kadang-kadang iman kita goyah saudara. Jangan kita membohongi diri kita sendiri saudara. Kadang-kadang iman kita goyah. Karena memang inilah iblis menawarkan melalui penawaran-penawaran seperti ini. Ya. Nah, jangan kita menampung hal-hal yang duniawi, saudara. Galatia 6 kita baca, Galatia 6. Galatia 6 ayat yang ke-8. Jangan sampai kita menabur hal-hal yang duniawi. 8 ayat yang ke 6 ayat yang ke-8. Udah dapat semuanya? Saya bacakan buat saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Jadi kalau kita menabur hal-hal yang duniawi di dalam daging, ingat, kita akan menuai kebinasaan saudara. Kita tidak akan menuai kehidupan yang kekal. Tapi lanjut. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita harus menabur perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Apa sih sebenarnya apa yang ada dalam dunia ini sehingga kita nggak boleh menabur? Rasul Yohanes, saya panggil Rasul Yohanes karena memang Yohanes ini adalah seorang rasul di zaman mereka habis Rasul Paulus. Dalam surat Yohanes 1 ayat yang kedua pasal yang ke-15, kita lompat ke sana aja supaya cepat. Saya nggak mau saya terlalu lama khotbah saudara. Kalau sudah kepanjangan kasih sen ya. Udah panjang. Saya mau cepat aja. 1 Yohanes. 1 Yohanes, ini Yohanes berkata begini, jangan kita mengasihi dunia ini. Loh, kok kita hidup di dalam dunia? Iya kan? Kita masih mencari, berputar-putar di dalam dunia. Tetapi kenapa Yohanes berkata, jangan mengasihi duanya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Dia berkata begini,
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita nggak boleh mengasihi dunia ini, saudara. Tawaran-tawaran dunia itu boleh datang, tapi kita harus seleksi. Ya, kalau itu merasa tidak baik, kita jangan tabur di dalam daging, karena ini akan membawa kebinasaan kepada kita. Itu sebabnya Yohanes berkata, jangan mengasihi. Apa sih sebenarnya yang ada dalam dunia ini? Sehingga Yohanes berkata, jangan kita mengasihi. Kita baca ayat yang ke-16. Ke-16-nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukankah berasal dari dunia, saudara? Keinginan daging, apa sih keinginan daging? Saya nggak usah buka ayatnya, ada saudara. Hawa nafsu, apalagi kenajisan, percabulan. Kalau saudara baca di Kolose, saya bisa kasih di Kolose tapi nggak usah kita buka. Keangkuhan, hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu makan. Oh enggak, bukan nafsu makan. Kalau nafsu makan sih boleh lah, namanya juga ini. Iya dong, bukan nafsu makan saudara ya. Nafsu jahat, bukan nasi jahat. Nafsu jahat, kenajisan, ini dunia. Ini kedagingan saudara, ini kita nggak boleh tabur dalam hidup kita. Kita harus menabur yang kebenaran saudara. Terus apa lagi? Keinginan mata, ini yang bahaya lagi ini. Waduh. Kalau ibu-ibu, kalau sudah shopping, ini keinginan mata. Belanja boleh loh, nggak salah kita buat keperluan pakai kok. Yang jadi problem pergi belanja melulu. Nah, itu yang jadi problem saudara. Saya tukang belanja juga saudara. Saya kalau pergi ke toko, kalau saya lihat satu barang, aduh belum ada duit. Tapi waktu saya balik, ini pikiran nggak hilang-hilang. Aduh, kalau besok saya balik itu udah nggak ada lagi deh pasti itu. Aduh gimana ya. Terpaksa saya balik walaupun gosok. Ya, saya pergi gosok. Padahal saya belum mau pakai saudara. Tapi karena keinginan mata, lama-lama jadi berdosa loh kita. Benar nggak? Kalau murah lagi barangnya, tas Tante Futong lagi ya. Waduh, berapa itu kalau pergi ke Messi saudara? $1.000 itu Tante Futong itu. Ya. Tapi kalau kita Ibu Yanti jalan sumbangan, $20 susah sekali saudara. Tapi kalau kita beli barang-barang yang itu keinginan daging saudara. Kita sedang menabur di dalam keinginan daging kita saudara. Daging ini menginginkan segala sesuatu. Kapan kita mau menabur kebenaran di dalam roh kita, di dalam hidup kita? Sekarang ini saudara. Amin. Kalau kita diajak memberi kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Waduh, kadang-kadang kalau mau kolekte, buka dompet. Iya, dia paling kecil kan $1 kan ngambilnya. Tak, begitu dia taruh, dia buka lagi dompetnya. Aduh, 100 rupanya yang saya kasih. Nah itu saudara ya, 100 rupanya yang saya kasih. Mau ambil lagi kan gak lucu kan. Hah? Tapi ada kesaksian seorang hamba Tuhan, saya dengar waktu dia kasih 100, udah selesai gereja dia bilang, Bu, ya hamba Tuhan, aduh tadi saya salah kasih, boleh gak saya mau minta balik? Ada loh, aduh luar biasa saudara. Saudara, jangan begitu saudara. Kalau saudara kasih dengan hati yang ikhlas. Hati yang tulus saudara. Mulai dari sekarang kita harus menabur kebaikan. Menabur kebenaran. Kita Hosea bagus sekali nih. Kita
kita baca Hosea, kita harus menabur ini saudara. Nanti saya mau balik di ini dulu, di keinginan mata, masih ada satu saudara. Hosea habis Daniel ya, habis Daniel. Hosea 10 ayat yang ke-12, bisa ditampilkan? Oke. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Keadilan dalam bahasa Inggris dia memakai righteous ya. Maka kamu akan menuai ya. Kamu akan menuai kasih setia. Oh haleluya saudara, kalau kita menabur kebenaran kita juga akan menuai kasih setia. Terus bukalah tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sekarang ini waktunya kita untuk mencari Tuhan saudara. Mencari kebenaran itu. Isi hidup ini dengan kebenaran. Siapa kebenaran? Firman Tuhan. Yesus adalah center hidup kita. Haleluya. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan the righteous. Dengan kebenaran. Dia akan menghujan kita dengan kebenaran. Kita harus cari Tuhan. Saya balik ke keinginan mata. Makanya tadi wanita ya, Tante Futong. Sekarang bapak-bapak saudara. Dari anak muda sampai ke ini. Hati-hati saudara mata ini. Kadang-kadang mata kita biar udah orang tua. Kalau mau lihat yang ya, seksi ya. Ini enggak di sini, di sono. Gini, jalan waktu dia lihat. Sampai begitu saudara. Ya, sampai bisa lihat begitu. Ya. Habis itu begini, begitu dia balik dia tabrak orang saudara. Ya. Nah, karena keinginan mata melihat sesuatu yang indah saudara. Kita boleh lihat, Alkitab berkata jangan mengingini. Ya kan? Dalam Matius berkata kita boleh lihat, tapi cepat-cepat balik matanya, jangan juga terpandang di situ melulu saudara. Saya bekerja di restoran, banyak yang kerja di restoran sini, chef, waiter, waitress. Saudara, orang Amerika kalau datang makan, mereka kalau pakai baju saudara, aduh, ini mata ini kadang-kadang mesti ditutup. Ya. Ini benar saudara, ini bukan ini kenyataan. Saudara tanya ya, benar kadang-kadang begini pakainya. Nah saya kalau sebagai server, waktu saya datang ambil order, mata saya tertuju di mana saudara? Loh sudah ketahuan, nah ini yang salah. Ini yang salah, mata saya harus eye contact dengan dia. Masa saya ambil order begini, hi how are you, what would you like to order? Kan gak mungkin. Nggak mungkin kan? Jadi waktu saya ambil order, how are you? What would you like to drink tonight? Mata saya harus pandang dia saudara. Tapi kadang-kadang ini mata. Haleluya. Tetapi kadang-kadang mata ini saudara, kalau kita tidak hati-hati, ini sangat berbahaya. Yang paling berbahaya lagi ini chef. Dia kan suka lempar makanan. Saudara pergi ke hibachi. Ya, open your mouth. Ditangkaplah pakai ini yang sukininya. Itu karena memang hibachi restoran begitu tuh. Ya saudara tahu ya hibachi. Tahu-tahu begitu dia lempar, dia kena di sini, dia masihnya di sini saudara. Baru yang customer ini coba ngambil ya, maaf bicara, ini hanya contoh aja. Ini mata, ini bukan saya memberikan sesuatu yang gak baik saudara. Tapi ini contoh mata ini, kita harus hati-hati. Begitu masuk di sini, ini chef ngomong begini, you need help? Wah, waduh, untung bukan Dedek sama Tommy sama Mickey yang ngomong, saudara. Chef yang lain, saudara ya. Ya, kalau mereka yang ngomong bahaya, saudara ya, nggak boleh. Nah, ini salah satu contoh, saudara boleh ketawa, tapi ini satu hal yang membuat keinginan mata ini. Kalau kita tidak hati-hati dengan mata ini kita membawa kita kepada kejatuhan saudara. Ya,
Bahkan dalam Matius berkata kita lihat sampai mengingini aja itu kita sudah bersinah saudara. Ya. Jadi kalau orang laki-laki kalau ngelihat ya udah gitu aja ya, udah hilang lagi. Sebab kalau kita lihat dari mata dia naik ke pikiran, baru dari pikiran dia turun kemana? Ke hati. Kalau dia naik ke pikiran hilang, udah oke, udah hilang. Tapi kalau dia sampai turun ke hati itu yang bahaya saudara. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan mata. Bukan mata futong, bukan mata PT, mata apa saudara ya. Mata keranjang, jangan saudara. Kita harus seperti yang di Hosea tadi. Menabur sesuai dengan keadilan. Righteous. Terus apa lagi? Sombong. Angkuh. Dia juga gak ke gereja, gua bisa kerja kok ya. Sombong. Dan ada anak Tuhan juga yang sombong saudara. Hati-hati saudara, ini bukan daripada Bapa. Ya. Itu tidak datang dari Bapa tapi kedagingan kita ini. Ini kita harus hilangkan. Kita harus menabur kebaikan. Saudara, sudah panjang ya. Nah, seharusnya saudara, kita harus mengalahkan semuanya ini. Kita harus mengalahkan tawaran-tawaran dunia ini. Dengan apa kita harus mengalahkan saudara? Dengan iman kita. Begitu kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Yesus atau anak-anak Allah. Dan kepercayaan ini, faith inilah yang mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5 itu berkata, faith ini yang akan mengalahkan semuanya itu. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang sering kalah saudara. Kalah saat terhadap tawaran-tawaran dunia ini. Itu sebabnya mari saudara ya. Tuhan menjamin kita ketika kita mencari lapar, bersungguh-sungguh atas kebenaran firman Tuhan itu. Kita cari dengan sungguh-sungguh. Di mana kita cari? Dengan membaca Alkitab, saudara. Dengan mendengarkan firman Tuhan. Dengan kita berdoa menyembah Tuhan itu kita sedang mencari kebenaran. Kita sedang menampung kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Kalau ada kebaktian hari Selasa, datang saudara. Saudara itu rindu saudara. Saudara mempunyai satu kesungguhan hati untuk mencari sumber kebenaran itu. Kalau ada doa puasa, datang saudara yang punya waktu. Kalau ada hari Sabtu, kaum wanita datang saudara. Inilah kesempatan kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Selain kita membaca Alkitab saudara. Jangan kita Alkitab ini sampai di rumah. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Kira-kira ada yang tiap hari baca Alkitab enggak sini? Ya, ada enggak saudara? Atau saudara cuma bahas sampai di rumah hari Minggu selesai? Nanti hari Minggu lagi mau datang? Sekarang kita sudah dikasih kemudahan device. Kalau kita ada di train, cari Alkitab, baca saudara. Baca, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, tujuan kita kepada kehidupan yang kekal. Maka kita dijamin, Tuhan jamin, Dia akan puaskan saudara. Nah, jaminan Tuhan, saya akan sampai kepada part yang enak didengar saudara. Ini jaminan Tuhan. Saudara mau dengar? Ketika saudara melakukan kebenaran firman Allah, saudara menampung, Tuhan menjamin kehidupan saudara. Tuhan tidak akan biarkan saudara. Dia akan jamin kehidupan saudara. Asal kita itu sungguh-sungguh. Sebab dia selalu berkata, barang siapa. Kata ini disampaikan, barang siapa. Ditawarkan kepada saudara dan saudara. Barang siapa percaya. Barang siapa mendengar. Barang siapa apalagi saudara. Jadi tergantung. Kan kita setelah diselamatkan. Tetapi Tuhan memberikan kita free will. Saudara mau menerima atau tidak. Tergantung kita. Nah sekarang tadi kita sudah di mana tadi? Di hal yang rohani. Tuhan jamin kalau kita cari kebenaran. Saudara mau diberkati Tuhan?
Coba kita lihat jaminan Tuhan. Udah gak lama habis saudara. Kita buka Mazmur. Ini jaminan Tuhan. Ini enak ini saudara. Mazmur 81. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Saya baca aja. Saudara sudah dapat? Mazmur 81. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Terus apa lagi? Maka aku akan membuatnya penuh. Tuhan suruh buka kita mulut lebar-lebar. Orang Manado bilang kasenganga. Kalau orang Jawa bilang apa kalau buka lebar-lebar? Mangap. Tuhan akan isi penuh saudara. Tuhan akan jamin saudara. Hidup saudara Tuhan akan jamin. Nah sekarang diisi penuh dengan apa? Kita kan bertanya, diisi penuh dengan apa saudara? Dengan apa? Berkat. Tapi kita lihat, kita lompat ke ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dengan pasal yang sama. 17. Saya baca aja. Tetapi umatku akan kuberi makan apa? Gandum, makanan. Keperluan apa yang saudara perlu saudara? Terus apa lagi? Dengan madu dari gunung. Waduh, madu. Sweetnya. Terus apa lagi? Dari batu aku akan mengenyangkannya. Jadi saudara Tuhan akan kenyangkan saudara. Kita nggak perlu khawatir. Asal kita itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dia akan menjamin. Kitab Yoel berkata, dia akan jamin kita dengan gandum, anggur, dan saya lupa lagi yang satu. Ada 3 saudara. Kitab Yoel dia jamin saudara. Hidup saudara, jadi kita nggak perlu khawatir saudara. Tuhan akan menjamin hidup saudara selama kita berada di dalam dunia ini. Tapi tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Kita jangan khawatir soal keberadaan kita di sini. Tuhan jamin kok ini. Dia katakan dia akan memberikan sampai penuh, sampai kenyang, sampai tak hede-hede. Ya, sampai tumpah. Saudara percaya itu? Kalau kita harus percaya dong, Tuhan kita kok Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan yang memprovide segala sesuatu bagi kita. Jadi kita nggak usah khawatir saudara. Itu sebabnya, mari hari-hari ini, dunia ini tidak akan semakin baik. Biar kita mempunyai satu kesungguhan, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Isi terus hidup Anda dengan firman Tuhan. Saudara mau? Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, ayat penutup. Karena ini ada di Jeremia, 2 Jeremia sini ada Jeremia Lopez sama Jeremia ini. Saya minta Bro Jeremia yang baca ini, ayat ini sangat indah sekali saudara ya. Saudara Bro Jeremia bisa baca, bisa di sini bisa baca kan ya. Jeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ya. Ini menjadi ayat renungan kita bahwa ketika kita mencari kebenaran itu indah saudara. Biar kita mempunyai satu kelaparan yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Bro Jeremia, karena ini Nabi Jeremia, coba Bro Jeremia baca ini. Bisa, ini ayatnya sudah keluar. Jeremia Gulo juga boleh. Haleluya. Kalau apa Bro Jeremia aja baca. Coba baca ayat ini. Bagus sudah. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Haleluya. Terus baca terus. Nah, kegirangan bagiku. Terus apa lagi? Nah, haleluya. Terus apa lagi?
Haleluya saudara. Biar kita senang mencari firman Tuhan. Biar kita bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kita menikmati firman Tuhan. Jangan kita mendengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu bagus, tidak bagus disampaikan oleh pengkhotbah. Tapi kalau saudara mempunyai satu kerinduan, setiap firman Tuhan itu tetap aja enak didengar saudara. Ya, karena itu firman Tuhan. Terus apalagi firman-Mu itu menjadi kegirangan. Jadi waktu saya mendengar firman Tuhan, saya merasa sukacita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Luar biasa firman-Mu menjadi kegirangan. Saudara mau saudara? Saudara mau mempunyai satu kelaparan yang merasa lapar intens, desire. Kalau di luar sana bilang ketagihan dengan Yesus. Ya, kalau di luar ada yang bilang ketagihan dengan obat-obatan. Orang kalau nggak ada obat lagi ketagihannya gimana? Siapa yang pernah obat-obatan? Di sini nggak ada yang mau angkat tangan saudara ya. Ya, mudah-mudahan memang nggak ada. Ya, baik-baik semuanya kan ya. Tapi ketagihannya itu gimana ya kalau nggak dapat obat itu cuma dengar-dengar aja. Ya, kalau nggak dapat gimana? Begitu juga kita harus mempunyai satu ketagihan kepada Yesus, ketagihan kepada firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Ya, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya senang lagu yang hari Selasa kemarin. Ketika kita sedang menampung firman Allah, maka kita sedang membangun mansion yang ada di sorga. Itulah tempat tujuan kita, mansion. Our mansion is not in this world. Our mansions is in the heaven.